Ya MU sebenarnya ya masih kayak kemarin kok. Tidak Jadi bisa kita anggap enteng lagi. besok pada tahun 2025 kita akan turun di ajang sebenarnya karena Yeay, masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Yes. Akhirnya Pocut telah tiba. Detikers, ini kita ada Yes. hat-trick sekarang nih, kita ngomongin Iya. apalagi yang kalau bukan sepak bola. Karena memang tengah pekan kemarin itu lagi rame pertandingan tuh. Dan kita juga jelang Piala AFF nanti 9 Desember. Dan kita 9 juga Desember ya? 9 Desember bentar lagi. Bentar Senin lagi. besok. Iya, Senin besok loh. Yoi, Ih, seru banget. Garuda akan terbang tinggi. Wah, betul. Dan kita nggak sendirian, Cut. Kita sudah bersama Mas Lukas Aditya, redaktur Detik Sport. Hai Mas, Selamat gimana sore. kabarnya? Baik. Halo Lukas. Pak, kita sebelum ke AFF nih, Pak. Ini Ya. yang lagi rame ini kan Amorim Ball. oh Iya iya, kan, Ruben Amorim. Tapi habis Manajer nyungsep. barunya MU. Tapi habis nyungsep kemarin. Habis itu nyungsep 2-0. Iya 2-0. Tapi Pak Lukas sendiri ngeliat Ruben Amorim di MU ini, dia sempat mulai itu kalau nggak salah satu sama Ipswich kan. Terus habis Iya, itu menang lawan. terus. Habis itu menang terus. Everton 4-0 juga. Yang terakhir Everton sebelumnya Bodo Glimt kan 3-2. Yes, Ya. dan habis itu baru deh yang paling baru lagi tuh kalah sama Arsenal 2-0 kan. Tapi Oke. melihat Amorim di MU, Pak, bagaimana tanggapannya, Pak? Apakah memang sudah ada perubahan atau bagaimana? Ya kemarin Amorim sudah ngaku ya sebenarnya kalau sebenarnya di MU itu dia nggak bisa belajar taktik karena waktu persiapan tim untuk ke pertandingan iya. selanjutnya itu memang mepet. Jadi Oke. ya cuman memberikan sedikit aja sebelumnya dibandingkan sebelumnya. Nah, Amorim juga bilang kalau ya MU sebenarnya ya masih kayak kemarin kok. Jadi apa namanya? Permainannya ya masih gitu-gitu aja, tapi yang jelas permainannya sekarang mulai tergambar tuh. Jadi yang dari sisi sayap Amad Diallo melakukan pressing, lari cepat dan dia akhirnya membuat 2 assist, udah 3 Iya, assist pas lawan Everton kan. Dan si Amad Diallo ini juga langsung mendapat ganjaran dari Amorim, kontrak baru kan. Iya. Karena dinilai sebagai pemain yang cocok. Begitu. Tapi dengan Amorim tuh terkenal dengan skema 3-4-3 kan, Pak? Ya. Apakah mulai terlihat di MU gitu, dan MU kan kayaknya jarang banget pakai 3-4-3. Ya sebenarnya 3-4-3 itu kan bukan 3-4-3 bener-bener 3-4-3 yang Amorim yang pohon cemara itu kan. Jadi ada 2 attacking midfielder di belakang striker. Nah, yang kemarin terlihat jelas ya MU cukup produktif kan dengan mencetak 8 gol. 8 gol dan baru gagal mencetak gol saat melawan Arsenal. Dan memang Arsenal kemarin juga sebenarnya menang karena bola mati kan 2 kali Corner. tendangan sudut. Ya. Nah, itu tergambar sih sebenarnya Amorim tuh mau main kayak gimana tuh udah kelihatan. Oke. Jadi sebenarnya oke. Sebenarnya Oke. sih. Sebenarnya oke. Walaupun masih di bawah sebenarnya, Pak. Iya, tapi kenapa masih kalah ya? Ya, Orang-orang pada keluar ntar nih. Nah, kan cuman nanya, kita kan sebagai Iya, cewek kadang-kadang nanti suka kayak nanti ada itu siapa yang kemarin Apa tuh? apa? gue tunjukin. Gue tunjukin rumah udah jadi itu loh. Instagram call, Gria call, lu gak tahu? Gak tahu lagi. Makanya bukan Aduh. Instagram, jangan Friendster mulu. Jadi kebetulan. Iya. Sibuk ketika di background. Iya. Silakan, Pak. Jadi sekarang kalau misalkan dilihat nih posisi masing-masing klub tuh sekarang gimana sih, Mas? Liga Inggris ya? Liga Inggris ya Liverpool masih ini ya meskipun kemarin Seri 3 sama ya, sama Newcastle. seri sama Newcastle ya mereka tetap masih yang Masih, favorit sih, iya. favorit untuk menjadi Kandidat juara. Unggul musim 7 ini. poin ya, 8 Ya. poin gitu. Kemarin 3-1, 3-2 ya, 3-2, 4 poin kalau nggak salah. Iya, oke ya. Masih mepet sebenarnya. Iya. Mas pengen nanya deh. Mm-mm. Apa tuh zaman dulu apa namanya klub bola yang kerjasama sama Pokemon? Pokemon. Iya, itu kayak 2015 apa? Aduh, Apa nih? Di Eropa? Di Eropa apa di Iya, mana? iya. Kayak di Eropa sana. Apa ya? Kayak 2 kata. 2 kata. Atletico Madrid. Real Madrid. Bukan. Yaudah saya cari dulu, silakan ngobrol lagi. Gua kira udah tahu, Cut, mau tebak-tebakan. Ini gak tebak-tebakan tapi saya bener-bener penasaran. Karena kayak apa ya kabarnya saat ini? Gitu. Coba ya kita lihat. Oh, ya beda 7 poin, Pak. Sama Ya, Liverpool pertama 35, Chelsea kedua 28, Arsenal ketiga 28 juga. Dan City tapi kemarin lagi oke lah, bisa menang 3-0 ya. Setelah 7 pertandingan gak menang, mereka akhirnya Iya. menang ya.
Dan itu memang apakah lawannya yang lagi nggak oke atau City-nya juga sudah mulai bangkit karena mereka kemarin mengaku sempat kena mental kan setelah 7 pertandingan nggak menang dan kebobolan 19 gol. Itu jarang terjadi di tim yang diasuh oleh Guardiola. Oh yang lawan Feyenoord juga tuh Pak dari 3-0 jadi 3-1 kan. Iya betul. Menunjukkan kalau mereka itu lagi goyah di belakang karena banyak pemain yang cedera kata Guardiola kan. Dan semua yang cedera itu adalah pemain-pemain yang biasa menjadi andalan starter. Guardiola. Iya. Masih nyari lagi tim bola kerjasama sama Pokemon. Gak ada cuy. Ada sumpah dua itu kali iklan atau apa? Enggak. Jadi kayak ada logo Pokemonnya gitu. Di jersey-nya. Coba cari jersey bola Pokemon. Ya sampai maghrib gak beres kita nih. Ya coba kan? ya. Oh ya Pak sama terakhir dari bola dunia juga Pak. Ada soal Piala Dunia antar klub. Ini baru lagi kan Pak. Dan itu sempat jadi kontroversi ya katanya Pak. Ya karena memang klub-klub itu kan sedang mengeluhkan jadwal pertandingan yang sangat banyak ya. Ditambah dengan sekarang FIFA Matchday juga cukup sering 2 bulan sekali kan. Itu menjadi sorotan karena dengan satu event lagi tambahan membuat pemain itu nggak bisa recovery. Nanti akibatnya pada performa pemain yang gampang cedera, performanya menurun. Jadi ya memang FIFA memang harus dipertanyakan sih soal Piala Dunia antar klub. Tapi ini kalau nggak salah totalnya nih Pak baca di Detik Sporting sepak bola ini dari grup A sampai grup H. Ya. Ini timnya ada berapa ini? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 4 24. Iya. 36. 8 kali 4 Pak, 32. 32, iya 32. 32 tim. Ini beberapa tuh ya pasti tim besar semua kan Pak. Inter Miami bahkan masuk ke dalam sini. Ada Bayern Munich, ada Al Hilal juga ada. Iya sih, tapi ya apakah nantinya jadwal padat ini mungkin FIFA menilainya begini kali Pak. Kalau banyak pertandingan tuh orang pada suka. Padahal juga bisa membuat jenuh juga seperti itu kan. Dan bisa bosan. Dan yang pasti adalah pemain itu butuh istirahat seperti itu. Karena kalau nanti terlalu banyak bermain ya efeknya ke kondisi kebugaran. Ya bisa. Misalkan kecapean. Iya sih. Kecuali cedera hati itu nggak ada obatnya sih. Benar. Itu belum ketemu Pokemonnya. Belum nih Pak. Saya sambil mencari ya. Oke, berarti ya Piala Dunia antar klub. Tapi ini baru mulai 2025 ya Pak ya. Ya betul. Ini nanti dari tadi mana tuh? Juni. Ya seperti untuk 15 Juni sampai 13 Juli. Seperti pada putaran final Piala Dunia yang kemarin kan dengan 32 klub. Oh, jatuhnya kayak sebulan kayak Piala Dunia banget, Pak. Tuh, 15 Juni sampai 13 Juli. Ini bukannya jadwal mereka istirahat ya? Ya, harusnya istirahat mereka. Harusnya. Iya. Jadi itu bola kalau misal semusim kan dia makanya 2024 sampai 2025 kan. Jadi bola itu mulainya dari tengah tahun sampai tengah tahun berikutnya. Nah, tengah tahun berikutnya itu dengan kalender Eropa ya. Kalau di Amerika kan mulainya awal tahun. Kayak Messi, kayak USA gitu-gitu kan. Nah, kayak ini berarti ya pemain gak ada istirahat. Gak ada istirahatnya. Wah, kasihan banget. Itu mungkin juga klub tidak akan memainkan pemain-pemain terbaik. Jadi ya membuat gengsi Piala Dunia antar klub juga bisa turun. Kalau misalnya pemain-pemain terbaik yang memutuskan, oke, aku cuti aja gitu bisa aja. Akademi gitu loh cuti saya di. Nah, soal pemain-pemain muda juga nih, ini kan di AFF kita kan menurunkan banyak tim U22 Pak. Ya, betul, itu bagaimana Pak perkembangannya? Ya seperti yang ditargetkan di awal ya. Kemarin sempat ngobrol dan wawancara dengan Pak Erick Thohir. Karena di Piala AFF itu akan dijadikan sebagai tryout untuk pemain-pemain muda. Dan goalsnya nanti kan di SEA Games ya. SEA Games itu kan pemainnya U23 semua. Kemarin kita sudah berhasil meraih emas. Dan ini bisa dijadikan alat untuk mengukur diri gimana tim SEA Games yang akan diturunkan pada tahun 2025 di Thailand. Dengan begitu ya pemain-pemain pemain itu akan mendapat pengalaman bermain di level internasional. Oke, dan juga kita Detikers kedatangan tamu yang spesial, seorang legend dari timnas sepak bola Indonesia. Siapa lagi kalau bukan sang striker Mas Ilham Jayakusuma. Selamat sore Mas Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaannya hari ini? Sehat Mas Ilham? Alhamdulillah. Sehat. Putus-putus suaranya nih. Oh, suaranya putus-putus. Oke. Yang Koneksi. penting jangan relationship-nya Mas yang putus ya kan? Oke Mas, gimana nih? Kemarin berarti gol paling berkesan di 2007 ya AFF. 2004 ya Mas? 2004 apa 2007? 2004 Pak Setrik ya Mas Ilham. Boleh dong Mas Ilham flashback gitu ketika saat itu. Putus-putus, sorry.
Oh siap. Mas Ilham, soal gol di Piala AFF, Mas Ilham kan sempat mencetak hat-trick ya kemarin di 2004. Itu bisa diceritakan flashbacknya, Mas? Halo, masih. Halo Mas Ilham. Oke, koneksinya berarti ya. Ya, gimana Mbak? Coba kalau sekarang udah jelas belum Mas suaranya? Sedikit jelas nih, sedikit jelas. Oh, sedikit jelas. Sedikit jelas. Oke, kalau gitu ceritain dong yang kemarin nyetak gol di 2004 Mas. Hat-trick. Oh iya. Memang waktu itu saya top skor 2004 7 gol. Ya kebetulan memang pesertanya juga tidak seperti sekarang. Waktu itu memang Kamboja yang notabene yang kalau dibilang belum unggulnya ya, Filipina, Laos. Tapi sekarang mereka sudah termasuk salah satu ya terkuat juga. Jadi tidak bisa kita anggap enteng lagi gitu Mas. Jadi semua yang ada ikut AFF ini yang dulu Piala Tiger sudah mempersiapkan masing-masing, apalagi Thailand, Vietnam pun sama. Apalagi Vietnam, mereka benar-benar sangat konsentrasi. Mereka TC di Korea Selatan ya. Tiga kali mereka uji coba, 3 kali mereka menang. Itu sih. Mas Ilham ngelihat kekuatan timnas Indonesia saat ini nih Mas. Terutama di AFF kita kan banyak pemain U22 Mas. Bagaimana komentarnya Mas? Pemain muda. Ya, Indonesia. U22. Ya saya rasa sih pelatih mungkin, apalagi ini proyeksi ini jangka panjang ya untuk SEA Games ke depannya. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Ya kan, tapi ya kita tadi secara mental, secara tim ya kan, saya bilang ini timnas 22 yang diturunkan, walaupun memang ada beberapa pemain abroad ya, Marcelino, Asnawi, Arhan, dan satu lagi mungkin Ignar yang bisa diturunkan nanti mungkin kita lawan Vietnam. Ya lolos tuh pasti ada ya kan, tapi saya rasa ya mungkin STI sendiri sudah mempersiapkan strategi kenapa harus pakai pemain-pemain muda ini. Jadi ya kita doakan saja yang terbaik buat timnas 22 ini untuk menjelang AFF ini. Walaupun lawan-lawan kita nanti Thailand, Vietnam itu dia pakai senior rata-rata yang pengalaman semua. Yeah. Mas Ilham, apakah ada saran buat para striker timnas yang saat ini dihuni oleh Hoki Caraka, Ronaldo Kuate, dan juga Rafael Struijk besok yang akan berlaga melawan Myanmar besok Senin? Ya, saya rasa cukup pede saja, dan juga seorang striker ya gitu. Ketika ada peluang harus memanfaatkan, cetak gol. Ya, tidak perlu banyak pegang bola, tidak perlu lari. Tugas striker ya satu, cetak gol. Memanfaatkan peluang dan ya cari situasi atau cari penempatan posisi. Itu aja yang pasti tadi untuk Caraka, untuk striker Hoki Caraka dan lain-lain, bermain pede aja seperti kita bermain di Liga 1. Itu aja sih. Kalau menurut Mas Ilham, siapa sih yang akan menjadi saingan terberat kita di grup B? Kan ada Vietnam, Myanmar, Laos dan Filipina ya. Iya. Ya saya rasa Myanmar juga kita tidak bisa pungkirin 4 tahun 5 tahun belakangan ini satu tim yang memang ya, saya jujur ketika kita waktu 2004 itu ya, ketika kita final di Malaysia Cup, kemerdekaan Cup itu di Malaysia, kita final sama dia, kita kalah sama mereka. Sampai sekarang ya tidak mudah untuk mengalahkan Myanmar sampai saat ini. Apalagi Kamboja, yang Kamboja sekarang rata-rata sudah memiliki pemain naturalisasi 9. Laos pun hampir sama. Jadi hampir rata saya rasa untuk Piala AFF sekarang, Mas. Jadi setiap pertandingan itu partai final saya rasa buat Indonesia. Jadi nggak ada lagi sekarang
dulu Kamboja kita bantai 7-0, 3-0 Filipina. Ya sekarang mereka ya sudah sangat maju persepak bolanya seperti kita gitu. Okay. Mas Ilham, boleh flashback juga nih Mas. Siapa sih rekan terbaik Mas Ilham Jayakusuma selama bermain di timnas dulu? Atau mungkin rekan yang punya pengalaman paling berkesan gitu? Iya. Ya yang pasti ya duet saya waktu itu General Arif ya, hampir dari 2001, hampir 4 tahun ya. 4 tahun kita duet ya. Dari 2002 sampai 2006 ya. Ketika itu 2006 kita pindah, saya ke MPBJ Selangor. Masa Malaysia, dia pindah ke Persib. Jadi ya Zainal Arif. Zainal Arif ya, rekan setim. Iya. Kalau misalkan sekarang nih ditanya top 3 striker timnas versinya Bang Ilham, siapakah mereka? Sepanjang masa Bang Ilham. Sepanjang masa ya. Sepanjang masa deh. Boleh. Top 3 striker timnas Indonesia versi Ilham Jayakusuma. Yang senior. Iya. Bebas Mas, mau sekarang juga nggak apa-apa kalau ada. Sepanjang masa pokoknya. Saya rasa sih banyak sih, terutama saya prediksi Hoki Caraka ya untuk lokal dia lebih akan menjadi striker ya Indonesia, asal dia mau bekerja keras dan mau bersaing, jangan besar kepala, itu aja. Kalau di masa lalu siapa Mas top strikernya menurut di masa lalu, di timnas masa lalu top strikernya menurut Ilham Jayakusuma? Ilham Jayakusuma lah. Boleh. Suka kayak gini nih, bagus Mas. Sampai sekarang ya Piala AFF yang terakhir ya, tiap tahun kita mengganti Piala AFF ya. Ada dulu Miro Albaldo Bento, Kurniawan Dulianto, terus itu ada Bambang Pamungkas, Gendut Doni, ada siapa ya, Zainal Arif sama Budi terakhir Sudarsono. Ya 2004 ya top skor Piala Tiger, dulunya Piala Tiger ya, terus selalu tiap tahun berjatuh ke timnas Indonesia. Tapi setelah saya 2004 terakhir, habis itu ya mudah-mudahan tahun ini timnas kita bisa membawa top skor strikernya Indonesia. Amin. Tapi kita kemarin 2 musim beruntun itu menyabet gelar pemain muda terbaik. Kalau menurut Bang Ilham nih, apakah akan ada lagi pemain muda terbaik dari Indonesia? Ya banyak sih. Di sini kita lihat banyak. Saya lihat di situ ada Arkan Fikri ya kan, pemain Arema Malang ya kan. Bisa juga nanti ya kita lihat banyak karena saya lihat yang dipanggil timnas AFF 2004 ini yang usia 20 ini, jam terbangnya ya hampir rata-rata mereka punya menit bermain di klub masing-masing ya. Kalau saya lihat tempat masing-masing satu posisi, tim inti lah istilah katanya itu sih. Dan Mas Ilham, sebenarnya maksudnya bukan tekanan ya, atmosfer Piala AFF atau dulu juga disebut Piala Tiger itu seintens apa gitu Mas? Iya sebenarnya memang dari dulu ya, ketika kita belum sampai round ketiga ini sampai ya belum begitu tekan, belum begitu. Tapi sekarang kan tim-tim lain seperti Vietnam, Thailand itu ketika kita sudah melihat tim kita sudah sampai ronde ketiga ini Piala Dunia kan, pra Piala Dunia, ya pastilah mereka akan memberikan tekanan pada tim nasional kita, apalagi timnas kita U22 ya kan, karena tim nasional senior sudah tembus dan yang dikirim sekarang tim 22 ya mudah-mudahan bisa memberikan tim U22 ini mental yang bagus, karena sekali lagi tekanan pasti akan, itu taktik mereka tim-tim yang luar biar memberikan pressure. Jadi bagaimana melepaskan diri dari pressure itu dari teman-teman adik-adik yang nanti bertanding di Piala AFF itu. Bermain santai, bermain seperti bermain di Liga 1 aja. PD aja gitu. I see. Oke. Mas, terakhir nih, apakah nih menurut Mas Ilham nih era timnas STY sekarang nih merupakan era timnas terbaik di Indonesia? Boleh jujur?
Ya, saya jujur akuin ini yang terbaik, pencapaian terbaik. Okay. Karena ada alasan, Mbak. Karena memang untuk sekarang ya kita beruntung punya filosofi Pilenisasi Indonesia. Jadi itu panduan buat anak-anak SSB. Kita rata-rata sekarang usia yang masuk di usia 17 yang dipegang Coach Nova, dipegang Coach Indra, itu semua berawal ketika sudah masuk Indonesia, kita sudah diberikan dasar pola bermain taktikal 4-3-3. Nah, di situ dari SSB kita sudah ajarkan. Akhirnya ya seperti ini, kita cepat menang. Tapi ketika kita bermain dulu, kita tidak sama mungkin saya jujur belum pernah mendapatkan taktik seperti itu. Mungkin tim Primavera udah pernah, saya bicara kemarin sama Coach Supriyono ya kan. Dia bicara sudah pernah mendapatkan ini pelajaran taktikal ini 4-3-3. Bagaimana bangun serangan, build up bagaimana menyerang, bagaimana bertahan dengan struktur yang sudah diajarkan. Nah, dulu kita belum pernah diajaran gitu. Makanya sekarang saya jujur, timnas sekarang benar-benar top. Ya, saya juga akui. Benar top ya. Nah, terakhir Mas Ilham, prediksi buat besok Senin kira-kira sama Piala AFF lah, sejauh mana kita? Berapa skornya dan sampai sejauh mana kita akan melaju, prediksinya Mas Ilham? Ya, main bola, sepak bola kan bukan matematika. Kita ada di lapangan. Ketika pemain itu bisa mengaplikasikan taktikal seorang pelatih, kedalaman, sabar, dan juga saya sudah mungkin Coach STY juga sudah berpengalaman bagaimana nanti ketika Myanmar, ketika bagaimana nanti lawan Laos, bagaimana juga ketika lawan Vietnam. Ya, saya rasa Coach STY sudah punya taktikal sendiri. Ya, saya rasa ketika nanti pemain itu bisa mengaplikasikan, ya mungkin kita bisa melangkah lebih jauh. Apalagi anak-anak muda ini punya kecepatan, punya kekuatan. Tinggal sedikit aja, mental saja itu aja. Main pede saja, itu sih. Oke. Mampu jadi juara nggak Mas kita Mas tahun ini? Apa? Mampu jadi juara nggak? Ya kita jujur lah, ya kan. Ya untuk semifinal, ya semifinal kita bisa lolos dah, semifinal dulu, itu aja. Karena kita lawan, ya kita akuin Vietnam, mereka benar-benar ya konsentrasi di Piala AFF ini ya, itu aja. Mereka menurunkan semua pemain seniornya, yang terbaik lah, gitu. Ya. Siap, terima kasih banyak Mas Ilham atas waktunya. Sehat selalu Mas. Sehat selalu Mas. Jangan lupa terus dukung timnas ya Mas. Siap, pasti. Pasti banget ya kan. Ya, Assalamualaikum Mas Ilham, terima kasih. Assalamualaikum. Keren. Jadi pengen main bola. Iya kan. Tapi kan ngomong-ngomong kayak pemain bola cewek-cewek kan juga. Iya, kemarin kita baru juara Piala AFF. Putri, tapi itu mungkin Detikers juga mungkin belum ada yang paham Pak. Ini kan Piala AFF ini bisa dibilang kayak kualifikasi Pak ya. Karena kualifikasi yang dijadikan turnamen ya. Karena besok pada tahun 2025 kita akan turun di ajang sebenarnya karena akan melawan Vietnam, Thailand dan Australia. ASEAN Women Championship ya. AFF juga. AFF juga ya. Oke, wow, seru banget. Jadi ini menjadi penyemangat untuk kita berlatih lebih keras lagi agar bisa lebih baik lagi sepak bola wanita kita ya. Iya, semoga ada liganya. Semoga ada liganya. Dan memang dijanjikan tahun depan ada liganya kan. Liganya. Oh gitu. Coach mau jadi striker langsung. Kebetulan pingin banget Pak, tapi saya kan takut baru jalan setengah udah ngos-ngosan. Ya kan bisa naik ojol. Gimana ya? Susah ya? Gimana ya? Kita kiri dikit bang. Tapi kalau misalkan pemain perempuan animonya tuh sebesar laki-laki gak sih Mas? Kemarin karena mungkin mainnya di Laos ya. Oh mainnya di Laos, oke. Dan memang nontonnya sedikit sih kemarin. Tapi semoga besok kalau kita main di kandang, dukungan buat timnas putri itu akan jumlahnya sama. Iya dong, cowok-cowok nonton kita dong. Iyalah pastilah. Iya nanti bikin yel-yel ya, kan cewek yel-yel. Cewek pasti menang. Gitu ya. Bisa. Oh ya Pak Lukas nih terakhir juga Pak soal AFF. Kira-kira menurut Pak Lukas sendiri prediksinya apakah kita dengan tim yang muda ini bisa melaju sampai puncak tertinggi atau bagaimana Pak? Kita harus melihat pertandingan per pertandingan sih di pertandingan ini karena memang sekuat kita ini ya memang 18 pemain belum pernah punya
caps di timnas debut senior. Dong berarti. Ya, mereka kemungkinan besar akan debut. Dan melihat kemarin pada 2020 yang digelar pada 2021, Indonesia memotong generasi dan bisa sampai final, yang bukan tidak mungkin untuk bisa melaju jauh. Tapi kebalik lagi ke perkataan pendapat Mas Ilham tadi, kalau pemainnya bisa menjalankan instruksi pelatih, bermain disiplin dan fisiknya memadai, ya kita bisa aja punya peluang seperti itu. Yang penting kita lolos ke semifinal dulu. Di pertandingan pertama melawan Myanmar harus menang, dan pertandingan 2 kita melawan Laos di kandang di Stadion Manahan kita mainnya. Manahan Solo. Pertandingan ketiga melawan Vietnam dan terakhir melawan Filipina. Kita harus menang semua sih di pertandingan awal, 2 pertandingan awal demi menjaga peluang saat melawan Vietnam dan Filipina. Dan banyak sih pemain yang harus kita perhatikan ya, seperti Ronaldo Kuate setelah dia menghilang ke Turki, bukan menghilang dalam arti menghilang ke Turki, akhirnya dia ke Liga Thailand dan cukup mendapatkan kesempatan bermain. Nah, ini dia kembali dipanggil timnas, ya saatnya dia mempertunjukkan apa yang sudah dia dapat selama bermain di luar negeri. Dan ada beberapa pemain lagi yang patut kita lihat juga, seperti Janardin Faris yang di Persis Solo tidak mendapatkan banyak waktu bermain, tapi dia diberi kepercayaan oleh Sintayong. Terus di lini belakang ya ada Muhammad Ferrari yang masih menjadi kepercayaan. Saya kira dia akan menjadi jenderal lini belakang ya, karena tandemnya kan Justin Hapner masih belum bergabung dengan skuad. Dan kayaknya nggak bakal gabung nggak dilepas kayaknya. Tapi Indonesia baru mengunci 24 kan. Masih ada 2 slot lagi. Ya kemungkinan besar kalau nanti libur bulan Desember Justin Hapner sama Ivar Jenner mau bergabung, ya masih ada tempat. Dan di kiper 3-3-nya itu adalah pemain muda semua. Cahya Supriyadi, Dava Fasya, dan satu kiper dari Liga 2 kalau nggak salah. Itu mereka akan mencatatkan penampilan internasional pertamanya bersama timnas senior. Ya melihat penampilan Cahya Supriyadi bersama timnas U20 kemarin, ya kita nggak perlu meragukan lagi sih dia mempunyai kualitas. Dava juga sama. Jadi ya sebenarnya skuad ini merata sih ininya, kualitasnya. Tinggal nanti bagaimana Sintayong meracik strategi agar bisa pemain-pemain yang dipanggil bisa tampil maksimal. Itu dia. Karena emang negara tetangga juga pasti ini lagi kayak, ini Indonesia lagi tinggi-tingginya nih. Kita tuh Australia kan, round ketiga kan tuh mereka kayak di Malai, di Vietnam. Itu kayak wah kita kalahin aja nih gitu loh. Dan kemarin juga pemanggilan skuad Indonesia itu dinilai mengejutkan ya oleh media Vietnam, karena rata-rata usianya baru 20,3 tahun dari 24 pemain. Iya. Dan itu memang ini sih pemain skuad yang sangat muda sekali. Tapi dengan adanya Pratama Arhan, Nasrawi, Marcelino, Hoki Caraka yang udah sering dipanggil timnas senior, ya mungkin bisalah menularkan ke adik-adiknya nanti biar bisa tidak gugup, tidak demam panggung saat bermain di atas lapangan. I see. Tapi dengan pemilihan yang muda-muda ini tuh sebuah strategi juga nggak sih? Bisa jadi sih sebenarnya. Ini sebagai elemen of surprise. Satu itu, 2 memang tim Piala AFF 2024 ini memang dipersiapkan untuk SEA Games 2025. Karena kita kemarin di 2023 kita berhasil meraih emas untuk pertama kalinya setelah 91. Itu Jacut. Jadi agak lama ya. Agak lama. 20 sekian tahun kan? Iya. 23 tahun. Ya pokoknya kita mendukung terus timnas walaupun ini pemain muda semua begitu kan. Karena kan manusia banyak salah, bukan Nabi boy. Betul. Lagian yang muda-muda yuk kita keluarkan semangatnya. Pasti kan masih lebih menggebu-gebu. Apalagi ini main di Solo, udah lama kita nggak main di Solo. Nah, Solo dan sekitarnya saatnya untuk memberi dukungan maksimal ke timnas kan. Hype-nya. Nyampe kok vibes-nya ke sini. Ini udah pengen ganti jersey nih. Mantep banget. Jersey Chelsea kalau nggak salah. Bukan, beda. Jangan, Pak. Oke, thank you Pak Lukas Sama-sama. informasinya. Terima kasih. Terima kasih.